Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali dan yang maha tinggi, Al-Azim dan yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina, amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimahullah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Qur'an, ahlullahi wa khassatuh. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Keluarga Allah dari kalangan manusia, siapa mereka? Nabi menjawab, ahlul Quran, ahli Al-Quran, ahlullahi wa khassatuh. Mereka lah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Kita berharap dengan terus istiqamah mengkaji, membaca, mentadaburi dan yang lain-lainnya yang kategorinya berinteraksi dengan Al-Quran, harapannya masuk ke dalam kategori hadis tadi. Amin ya rabbal alamin. Tafsir surat Hud terakhir sedang membahas ayat 103. Kita baca ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Itulah hari ketika semua makhluk dikumpulkan untuk dihisab. Dan itulah hari yang disaksikan oleh semua makhluk. Barakallahu fiik. Kita bacakan dari tafsir As-Sa'di. Kita terjemah lafziyah dulu. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la ayatan, sungguh merupakan ayat, liman bagi orang, bagi siapa, khafa yang takut, azab al-akhirah terhadap azab akhirat. Dzalika itu yaumun hari, majmu'un dikumpulkan, lahu padanya, an-nasu manusia. Dzalika itu yaumun hari, masyhudun yang dipersaksikan. Inna fi dzalika al-madhkur min ahdihi lidh-dhalimin bi anwa'il uqubat. Sesungguhnya yang demikian itu, apa maksudnya? Sesungguhnya yang demikian itu di azabnya kaum-kaum yang telah diceritakan sebelumnya, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Syu'aib, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Nuh, yang telah disebutkan sebelumnya bagaimana mereka diazab dengan berbagai macam adab. La ayatan liman khafa 'adzabal akhirah, sungguh merupakan ayat, tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah yang dirasakan oleh siapa? Yang dirasakan oleh orang yang takut kepada azab akhirat. Artinya orang yang ada keimanan terhadap pemberitaan seperti itu, maka bertambah keimanannya, bertambah rasa takutnya kepada Allah. Artinya mereka orang yang beriman
bisa mengambil kisah-kisah seperti itu sebagai pelajaran, ay la'ibratan wa dalilan ala anna ahla zulam wal ijram lahum al-uqubah ad-dunyawiyah, bisa mengambil pelajaran betapa bermusuhan dengan Allah, betapa mengambil garis berlawanan dengan Nabi Allah itu akan diadab bahkan masih di dunia, akan diadab bahkan masih di dunia. Jadi bisa mengambil pelajaran, oh sebelum azab di akhirat, di mana akhirat adalah hari pembalasan, maka ketika masih di dunia saja ada balasan, ada adab sebelum di akhirat nanti. Nah, orang yang beriman, orang yang takut terhadap datangnya adab akhirat nanti bisa mengambil pelajaran ini. Wal uqubah al-ukhrawiyah, demikian juga meyakini betapa benar adanya azab di akhirat nanti. Wong dunia saja tempat ujian Allah sudah timpakan azab, lalu bagaimana akhirat yang bukan tempat ujian, tempat balasan, maka sudah lebih pasti lagi adanya azab di sana. Summa intaqala min hadza ila wasfil akhirah. Ketika disebutkan bagaimana kaum tersebut diazab di dunia, yang berikutnya berbicara tentang azab akhirat. Allah berfirman, "Dzalika itu yaumun, hari, majmu'un yang dikumpulkan, lahu padanya an-nasu, manusia." Apa sih akhirat? Ini penjelasannya. Apa sih akhirat? Kok orang-orang yang takut kepada azab akhirat bisa mengambil pelajaran sebelum di akhirat itu sendiri di dunia sudah diazab? Apa sih azab akhirat? Apa sih akhirat? Penjelasannya, akhirat adalah, akhirat itu hari di mana manusia dikumpulkan. Hari di mana manusia dikumpulkan. Wadzalika, dan itu yaumul masyhud, hari yang dipersaksikan. Dalam tafsir As-Sadi disebutkan dzalika yaumul majmu'u lahun nas, ay jama'u li ajli dzalika al-yawm lil mujazah wa liyadhhara lahum min 'azamatillah wa sultanihi wa adlihi al-'azim. Hari dikumpulkan padanya seluruh manusia, nggak ada yang terlewatkan. Seluruh manusia dikumpulkan di hari itu. Untuk apa? Untuk persidangan, untuk pengadilan besar, untuk diperlihatkan tentang keagungan dan kebesaran Allah, tentang kekuasaan Allah. Di mana ketika di dunia raja ada berkuasa, presiden ada berkuasa, khalifah ada berkuasa, king ada, semuanya punya kekuasaan. Di akhirat gak ada sedikit pun kekuasaan yang mereka bawa. Tidak ada raja kecuali Allah. Jadi dikumpulkannya manusia selain untuk pengadilan besar, sekaligus manusia ketika itu benar-benar merasakan betapa Allah lah Tuhan, betapa Allah lah raja di raja, yang selama di dunia mereka berani melawan, yang selama di dunia mereka berani memungkiri, di sana nggak bisa.
Nah, ini dikumpulkannya manusia untuk tujuan itu. Wadzalika yaumun masyhud, itu hari yang dipersaksikan. Artinya semuanya menyaksikan, semuanya dipersaksikan, manusia menyaksikan, malaikat menyaksikan, nggak ada yang terlewatkan, nggak ada yang tersembunyi, nggak ada yang terlewatkan, nggak ada yang tersembunyi. Hari yang benar-benar semuanya dipersaksikan. Bagaimana keadilan Allah, semuanya akan melihat betapa adilnya Allah. Sehingga disebutkan di dalam sebuah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, la tu'addunal huquq ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyad al-jalha minasyad al-qarna. Kalian akan menunaikan hak kepada yang berhak dengan semestinya, ataukah nunggu sampai hari kiamat di saat kambing yang tidak mempunyai tanduk akan membalas kambing yang punya tanduk. Di dunia, kambing yang tidak punya tanduk ditandukin, dia bisa balas. Gimana balas? Yang jerudukin kambing bertanduk. Jadi mereka pasrah, ditandukin pasrah. Nah, di akhirat dilakukan pengadilan. Allah persilahkan kambing-kambing yang tidak bertanduk, yang dulu ditandukin dan pasrah, sekarang balas. Ya, ini keadilan Allah. Ini keadilan Allah. Kambing saja ada pengadilannya atas yang telah diperbuat oleh kambing-kambing itu. Lalu bagaimana manusia? Betapa hari kiamat adalah dzalika yaumun masyhud, hari yang semuanya dipersaksikan, semuanya tersingkap, nggak ada yang tersembunyi. Nah, ini Allah menjelaskan tentang hari kiamat, tentang akhirat. Setelah sebelumnya menjelaskan tentang apa? Tentang balasan dunia. Dihancurkannya kaum-kaum yang menentang nabinya masing-masing, ada adab dunia. Oh, itu baru adab dunia. Nanti di akhirat yang merupakan dari pembalasan, Allah berfirman, dzalika yaumun majmu'un lahun nas, hari yang seluruh manusia dikumpulkan padanya, wa dzalika yaumun masyhud, itu adalah hari yang semuanya dipersaksikan. Maka orang yang beriman bertambah takut lagi. Jadi ketika membaca kisah-kisah dalam Al-Quran tentang diazabnya umat-umat terdahulu, orang yang beriman bertambah takutnya, bertambah. Kalau kita sudah demikian, pujilah Allah. Berarti tujuan dari diturunkannya kisah-kisah dalam Al-Quran telah kita capai. Tetapi kita membaca, rasa takutnya kita tidak meningkat, maka kita perlu mencela diri kita. Jangan-jangan hati kita sakit, jangan-jangan hati kita tidak sehat, mesti diobati. Jangan sampai dibiarkan menjadi hati yang mati, susah menyembuhkannya. Karena hati yang mati bergelimang di dalam kemungkaran, bergelimang di dalam penentangan kepada Allah, tidak merasa salah, tidak merasa dosa, jadi dijadikannya merasa indah. Ini karena hatinya sudah mati. Berbuat dosa, nyantai saja, enggak ada rasa apa-apa, karena sudah mati.
mumpung hati kita sehat, tetapi barangkali ada sakitnya, sehingga cerita-cerita kisah-kisah dalam Al-Quran gak ngefek, benahin, perbaikin, biar memiliki hati yang hidup, sehingga mudah tersentuh, sehingga mudah menangis. Handalah radhiyallahu anhu sambil berjalan atau berlari mencaci maki dirinya, Handalah ini munafik, Handalah ini munafik, Handalah ini munafik. Bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar bertanya, ada apa Handalah? Handalah, ada apa Handalah? Handalah mengatakan, Abu Bakar, Handalah ini munafik. Ada apa? Handalah ini munafik. Abu Bakar, iya ada apa? Wah Abu Bakar, kalau Handalah di depan Nabi, surga dan neraka kayak depan mata. Tapi kalau sudah berlepas dari Nabi, sudah ada urusan anak istri dan yang lainnya, neraka kayak jauh, surga kayak jauh. Munafik ini Handalah. Jadi kalau di depan Nabi, surga kayak dekat sekali. Motivasi untuk berbuat amalan-amalan soleh sangat kuat. Dan maksiat yang menghantarkan ke neraka sangat jauh. Tapi kalau sudah berlepas dari Nabi, surga menjadi jauh, neraka menjadi jauh. Gimana Abu Bakar? Apa gak munafik Handalah? Para jamaah rahimakumullah, ini menunjukkan khaufnya Handalah yang sedemikian dahsyat. Maka ketika kita membaca ayat kisah-kisah, tujuannya adalah agar kita meningkat rasa takutnya. Makanya Allah berfirman dalam ayat ini, inna fi dzalika la'ayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Yang sesungguhnya yang demikian itu adalah ayat bagi orang yang khauf terhadap azab akhirat. Kalau tidak khauf, kisah-kisah semacam itu ya hambar-hambar saja, datar-datar saja, dan efek dan ngaruh. Sekarang kita lanjutkan ayat 104. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Dan kami tidak akan menunda kecuali sampai waktu yang sudah ditentukan. Wa ma nu'akhiruhu, dan tidaklah kami menundanya, illa kecuali li ajalin ma'dud, pada ajal, pada waktu ma'dudun yang telah dibilangkan, artinya telah ditetapkan. Nggak ada penundaan hari kiamat, nggak ada. Nggak ada penundaan hari kiamat. Ketika kiamat belum terjadi, karena memang saat yang telah Allah tentukan belum datang. Allah berfirman, wa ma nu'akhiruhu, kami tidak menundanya, illa kecuali di ajali ma'dud, kecuali pada waktu yang telah ditetapkan. Kalau saatnya kiamat, ya terjadi kiamat, bukan ditunda. Wa ma nu'akhiru ay ityanu yaumil qiyamah ila li ajali ma'dud ila in qada ajalud dunya wa ma qadarallahu fiha minal khalqi fa inna idin yanqulhum ila daril ukhra. Syafi'i mengatakan hari kiamat datangnya tidak ditunda. Hari kiamat akan datang sehingga dunia hancur ketika apa yang telah Allah tetapkan sudah datang. Ketika itu beralihlah manusia dari negeri dunia menuju negeri akhirat. Wa yajri alaihim ahkamul jazaiyah, dan berlakulah hukum-hukum Allah yang secara jazai. Kama ajra alaihim fid dunya ahkam syar'iyyah, kama ajra alaihim fid dunya ahkamahu asyar'iyyah, sebagaimana ketika di dunia yang berlaku adalah hukum-hukum syariahnya. Di dunia sekarang yang Allah berlakukan hukum apa? Hukum syariah. Perintah, larangan, halal, haram, wajib, sunnah, tidak boleh, boleh, batasan-batasan, hukum-hukum, ketetapan-ketetapan, itu ahkam syariah yang Allah berlakukan di dunia. Ketika hari kiamat manusia beralih, bergeser dari
periode ahkam syariah menjadi periode ahkam jazaiyah. Jadi yang Allah berlakukan adalah balasan. Sudah gak ada syariat lagi. Yang adalah balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik atau buruk semuanya nanti akan menjumpainya. Karena akhirat adalah ahkam jazaiyah yang diberlakukan. Adapun dunia ahkam syariah. Meskipun dunia ahkam syariah, ketika Allah menghendaki terjadi pula jazaiyah, balasan. Tetapi tentunya bukan 100%, tetapi sebagian kecil agar menjadi pelajaran bagi manusia yang lain. Tetapi sebagian kecil agar orang-orang yang melihatnya, yang mengetahui bisa mengambil ibrah. Totalnya 100% ya di akhirat yang merupakan ahkam jazaiyah. Para jemaah, sekarang kita ngeri melihat atau mendengar berita musibah, banjir, tanah longsor dan seterusnya, sampai pagar tingginya berapa, 2 atau 3 meter itu ketutup oleh lumpur. Berarti berapa tebalnya lumpur, rumah-rumah banyak tenggelam, yang meninggal kalau nggak salah 700 sekian lah, kalau nggak salah, yang belum ketemu 500 sekian. Terus kita melihat fenomena semacam itu, kira-kira biasa-biasa saja atau tidak? Masing-masing orang berbeda-beda. Ketika orang melihatnya, oh beritanya seperti itu, sebatas sisi berita saja, sebatas sisi informasi saja, tidak mengambil pelajaran-pelajaran apa yang bisa diambil, maka orang semacam ini keimanannya ringkih. Tapi kalau orang melihat fenomena ini langsung lari pada ancaman Allah, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Tampak kerusakan di daratan dan di lautan tidak lain karena ulah manusia. Allah timpakan yang demikian itu agar mereka merasakan sebagiannya, kata Allah. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, agar kami timpakan kepada mereka sebagian balasan atas yang telah mereka berbuat, la'allahum yarji'un, agar mereka sadar kembali, taubat. Jadi itu, ini kan fenomena alam, soalnya kausalitasnya begini-begini, ya betul, hubungan sebab akibat betul, tetapi siapa yang menjadikan hubungan sebab akibat? Siapa yang menjadikan kausalitas? Zat yang memiliki sifat ridha dan zat yang memiliki sifat murka. Jadi jangan sampai kita berhenti sebatas berita, tetapi seharusnya kita lebih dari itu. Oh, ini Allah timpahkan masih di dunia dengan air saja, yang setiap hari air bersahabat dengan kita. Kalau Allah kehendaki bisa menjadi musuh yang nggak bisa dihadapi. Belum apinya, api yang setiap hari bersahabat dengan kita, masak dan yang lainnya. Ketika Allah menghendaki, gimana kalau menjadi musuh bagi kita? Air nggak bisa menghadapi, gimana kalau Allah timpakan api? Terus mau terus-terusan maksiat, naudzubillah min dzalik. Nah, itu ibrah yang seharusnya kita bisa sampai sana. Bahkan fenomena alam yang berupa gerhana matahari yang bisa dihitung, ini tahun berapa? 2025, besok 2026, besoknya lagi 2027, atau hijriahnya 1447, 1448, yang akan datang 1449.
sudah bisa ditulis kok kapan terjadi gerhana. Total atau sebagian, daerah mana saja total, daerah mana sebagian, durasi berapa lama, sudah bisa ditulis, karena bisa dihitung perjalanannya. Tapi Nabi informasikan sesungguhnya Allah hendak menakut-nakuti manusia. Nabi bersabda, tidaklah gerhana itu karena lahirnya seseorang dan tidak pula karena meninggalnya seseorang. Tapi gerhana itu Allah hendak menakut-nakuti manusia. Kemudian terjadi gerhana, orang malah sibuk dengan foto-foto, tidak ada takutnya, enggak tercapai tujuan terjadinya gerhana. Karena Nabi bersabda agar orang pada takut di mana Allah menakut-nakuti, sehingga Nabi perintahkan agar para sahabat banyak berzikir, banyak beristighfar, dan banyak berinfak selama terjadi gerhana. Selain sholat gerhana, Nabi perintahkan demikian, banyak berzikir, banyak beristighfar, banyak takut kepada Allah, dan banyak bersedekah. Tapi zaman sekarang yang terjadi apa? Wah, sibuk, gimana gerhananya dan yang lainnya. Tidak sampai kepada tujuan terjadinya gerhana, di mana kita harus takut. Kita bacakan dari tafsir Al-Baghawi tadi As-Sa'di. Wa ma nu'akhiru dzalika al-yawm fala nuqim 'alaikum al-qiyamah ila al-ajali ma'dud ma'lum indallah. Dalam tafsir Al-Baghawi, kami tidak pernah menunda hari itu, hari kiamat. Tidak pernah menunda. Dan kami tidak akan mendatangkan hari itu, hari kiamat. Tidak akan pernah mendatangkan. Ila li ajali ma'dud, kecuali pada saat yang telah ditetapkan. Jadi ketika belum terjadi hari kiamat, ya memang belum sesuai dengan yang telah Allah tetapkan. Nabi sendiri tidak tahu kapan terjadinya. Nabi mengatakan sudah dekat. Iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Kiamat sudah dekat, bulan telah terbelah. Awalnya bulan tidak terbelah, kemudian menjadi terbelah. Dan Nabi bersabda, Allah berfirman melalui lisan Rasulnya, iqtarabatis sa'ah. Kiamat sudah dekat. Orang-orang kafir mempertanyakan, kok dekat kapan? Dekat kapan? Terus bilang dekat kapan? Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka mengatakan kapan datangnya? Sudah dekat, hanya ngancam dan ngancam. Dan sampai sekarang pun ayatnya masih kita baca surat Al-Qamar. Ya qatarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Lalu apakah kita mau ikut-ikutan mengatakan seperti orang kafir? Sudah 1500 tahun yang lalu bilang dekat. Sampai sekarang juga belum terjadi. Masa kita mau ketempelan orang kafir, mempertanyakan kapan terjadinya? Allah di sini menegaskan, wa ma nu'akhiru illa li ajalin ma'dud. Kami tidak akan menundanya kecuali pada hari yang memang telah ditetapkan. Ketika belum terjadi, ya memang belum saatnya. Tapi kok disebut dekat, gimana? Sampai sekarang belum terjadi kok disebut dekat. Disebut dekat adalah diutusnya Nabi, itu nggak ada Nabi lagi sampai hari kiamat. Sudah sebelumnya Nabi secara bergantian. Wa qaffayna ala atharihim, dan kami susulkan setelah Nabi sampai datangnya Nabi yang terakhir. Diutusnya Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir, dan nggak ada Nabi lagi sampai hari kiamat, menunjukkan masa yang sudah dekat. Kemudian Nabi diutus, jaraknya sampai terjadi hari kiamat nanti dengan ditarik mundur ke belakang mulai adanya kehidupan, solusinya jauh, berarti kiamat sudah dekat. Kita membaca hadis, sahabat bertanya, kapan terjadinya hari kiamat? Apa jawaban Nabi? Apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Jadi yang semestinya kita sibuk adalah bukan mempertanyakan kapan hari kiamat. Sudah 1500 tahun, 15 abad, ayatnya terus dibaca, iqtarabatis sa'ah, sudah dekat. Bukan itu yang dipermasalahkan. Karena kiamat pasti terjadi. Ketika belum terjadi, karena Allah
karena belum sesuai dengan yang Allah tetapkan. Yang terpenting kita sibuk dengan apa yang kita siapkan untuk menghadapi kiamat. Apa yang kita siapkan? Hari Kamis malam, Jumat, ada jadwal tafsir, ngaji, kenapa tidak? Ini mempersiapkan sangu untuk hari kiamat. Misalnya begitu. Kapan ada kesempatan ngaji, datang. Jangan pura-pura tuli, jangan pura-pura buta. Loh gimana? Allah singgung orang yang terhadap majelis ilmu pura-pura tuli sehingga tidak mau mendengarkan dan pura-pura buta tidak mau mendatangi. Dalam surat Al-Furqan, wa idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Ini tentang ibadur rahman. Ibadur rahman itu kalau diperdengarkan ayat-ayat Tuhannya, ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, tidak pura-pura tuli dan tidak pura-pura buta. Bagaimana pura-pura tuli? Padahal dengar, tapi seakan-akan nggak dengar, seakan-akan tidak dengar. Akhirnya membiarkan dirinya tidak tahu. Wa idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Dan tidak pula pura-pura buta. Ada kajian dijelaskan Al-Quran dengan hadis-hadisnya, pura-pura buta, nggak lihat, sehingga tidak mau mendatangi. Gimana? Yakin kiamat akan datang, sehingga kita harus disebutkan dengan sangu, tetapi pura-pura buta, pura-pura tuli, ini membahayakan. Ada 3 orang. Nabi lagi bermajelis ilmu. Ada 3 orang. Yang satu lihat-lihat. Mana ada celah yang masih bisa ditempatin. Maka dia maju cari celah yang bisa ditempatin. Rela berdesakan. Satu orang langsung duduk di belakang. Satu orang lagi pergi. Di majelis itu Nabi jelaskan. 3 orang yang datang ke majelis 3 macam perilaku. Yang pertama, dia bersegera maju, bersegera mendekat, maka Allah pun bersegera mendekat kepada dia. Yang kedua, malu. Ada majelis ilmu, masa nggak bergabung, malu, sehingga tetap bergabung meskipun duduk di belakang. Maka Allah pun malu kepada dia. Yang ketiga, dia langsung pergi, berpaling dari majelis taklim. Maka Allah pun berpaling dari dia. Jadi kalau kita mengingat hari kiamat, kita mesti disibukkan dengan sangu. Dan sangu yang berupa ngaji, itu sangu yang utama. Karena Nabi bersabda, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, di situ dia menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Ibnu Rajab mengatakan di antara makna hadis ini adalah nanti ketika meniti sirat dimudahkan melewatinya. Sehingga para masyayikh mengatakan hadir di majelis ilmu, bahasa kita offline, 1000 kali lipat kebaikan dibandingkan dengan ngaji online. Karena ketika offline datang mendapatkan naungan sayap malaikat yang terus mendoakan rahmat dan ampunan. Kemudian nanti para malaikat menghadap Allah melaporkan siapa saja dan terjadi dialog dengan Allah yang akhirnya Allah nyatakan aku ampuni mereka. Allahu Akbar. Nah, ini bicara masalah sangu, sangat utama sekali sangu yang berupa majelis ilmu. Jadi kita disibukkan menghadapi hari kiamat, maka disibukkan dengan sangu-sangu. Yang berikutnya Ibnu Katsir. Kalau tadi kita bacakan Al-Baghawi, sekarang kita bacakan Ibnu Katsir. Wa qauluhu wa ma nu'akhiru ila ajali ma'dud ay ma nu'akhiru iqamata yaumil qiyamah ila li anhu qad sabaqat kalimatullah wa qada'uhu wa qadaruhu.
Kami tidak menunda hari kiamat kecuali pada saat yang telah ditetapkan, di mana semuanya telah Allah tetapkan pada qada dan qadarnya. Fi wujudi unasin ma'dudin min dzurriyyati Adam wa darbi muddatin muayyadah ila inqadat wa takamala wujud ulaikal muqaddar khurujum min dzurriyyati Adam aqamallahu as-sa'ah. Tentang wujudnya manusia dari keturunan Adam, kemudian terus sampai pada saatnya nanti Allah tegakkan hari kiamat. Sudah Allah tetapkan, sudah Allah takdirkan. Jadi bukan berarti bohong, nggak ada kiamat, kok nggak terjadi juga. Sudah 15 abad lagi, kemudian dipertanyakan begitu, nggak perlu. Karena memang belum saatnya sebagaimana telah Allah tetapkan. Kurang lebih demikian dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian di dalam tafsir At-Tabari, wa ma nu'akhiru ila ajalin ma'dud. Yaqulu ta'ala dzikrahu wa ma nu'akhiru yaumil qiyamah ankum an nuji'akum ila li ayyuqba faqada lahu ajalan fa'addahu wa ahsahu fala yati illa li ajlihi dzalika la yataqaddam wajhuhu qabla dzalika wa la yata'akhkhar. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwasanya kiamat tidak akan didatangkan kepada kalian dengan tidak tertunda dan dengan tidak dimajukan, kecuali didatangkan sesuai dengan yang telah Allah tetapkan. Semua tafsirnya kurang lebih sama dengan redaksi yang berbeda-beda. Ini 104, sekarang 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang berbahagia. Yauma ya'ti, pada hari datang dia, hari kiamat. La takallamu, tidaklah berbicara, nafsun, jiwa, illa bi'idnihi, kecuali dengan izinnya, dengan izin Allah. Faminhum, maka di antara mereka syaqiyun, orang sengsara, wa sa'idun, orang bahagia. Manusia hanya ada dua macam, sengsara atau bahagia, ketika hari kiamat datang. Dalam tafsir As-Sa'di, yauma ya'ti dzalikal yaum wa yastami'u khalqu la takallamu nafsun illa bi'idznihi hatta al-anbiya wal malaikah al-kiram la yashfa'una illa bi'idznihi. Pada hari datangnya kiamat, ketika seluruh manusia dikumpulkan, semuanya gak ada yang berbicara satupun. Bahkan Nabi gak berbicara, termasuk malaikat tidak memberikan syafaat kecuali ketika Allah izinkan. Jadi bukan ketika hari kiamat langsung malaikat memberi syafaat kepada orang-orang berhak beri syafaat. Nabi memberi syafaat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Tidak. Tapi baru bisa memberi syafaat setelah Allah izinkan. Itu untuk Nabi dan para malaikat. Dan secara umum gak ada orang berbicara kecuali setelah Allah izinkan. Ini menunjukkan sangat dahsyatnya kiamat. Faminhum ay al-khalqu syaqiyyun wa sa'id. Syahsadi melanjutkan, manusia hanya dibagikan menjadi dua kelompok. Kalau enggak syaqi ya sa'id. Kalau enggak syaqi, sengsara, ya sa'id, bahagia. Fal ashqiya humul ladina kafaru billahi wa kadzabu rusulahu.
orang sengsara pastilah mereka orang yang kafir kepada Allah dan mendustakan para rasulnya. Wasau amrahu, dan bermaksiat kepada perkara-perkara Allah dan rasulnya. Wasu'ada, adapun orang yang berbahagia, humul mu'minun al-muttaqun, orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Itu orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang bergembira. Makanya ada ungkapan yang sangat bagus sekali, di dunia ini sibuk ya capek, nganggur ya capek. Sebaiknya bagaimana? Ya sama-sama capek. Lebih baik sibuk capek, nganggur juga capek. Ya sudah, lebih baik sibuk sama-sama capeknya. Namanya ta'bus su'ada, capeknya orang bahagia. Kalau orang nganggur juga capek, namanya ta'bu askia, ta'bul askia, capeknya orang yang sengsara. Lagi seneng-seneng futsal, disuruh berhenti sholat jamaah. Lagi sehat-sehatnya, bisa makan apapun, ada yang dibatasin, darah nggak boleh, dideh, babi nggak boleh, dan yang lain-lainnya. Banyak sekali batasan-batasan. Lagi enak-enak tidur, suruh bangun tahajud. Lagi musim panas, kalau siang minum es enak, suruh puasa Ramadan. Kok capek ya hidup ya? Ya nggak apa-apa. Ta'bu su'ada, capeknya orang bahagia. Nah, orang yang nganggur juga capek juga. Memang kalau nganggur kan capek juga kan. Nganggur wis, yang penting free dari semuanya. Gak mau terikat dengan hukum-hukum, gak mau terikat dengan aturan, free, bebas sebebas-bebasnya. Maunya nganggur, gak mau terikat, ya capek juga. Capeknya capek apa? Ta'bul askia, capeknya orang sengsara. Kadang-kadang kita kan merasa letih, capek gitu ya. Nanti kita menghibur diri kita. Di dalam Islam itu, orang capek gugurkan dosa. Jangankan capek, jangankan sakit, khawatir, cemas, itu menggugurkan dosa. Khawatir, cemas, ya Allah, anakku masih di sekolah belum dijemput, ya Allah. Jadi khawatir dan menyebutnya ya Allah, cemas dan menyebutnya ya Allah, itu gugurin dosa. Apalagi nyata-nyata capek, apalagi sakit, semuanya gugurin dosa. Banyak hal yang menggugurkan dosa hingga seseorang berjumpa dengan Allah dengan tidak ada dosa. Allahu Akbar. Namanya capek-capek demi kebahagiaan. Ta'bu su'ada, orang yang free sebebas-bebasnya, tidak mau terikat apapun, hidupnya menganut aliran hedonisme gitu ya. Orang-orang hedonis, ya capek juga, tapi capeknya ta'bul askia. Ya. Jadi kalau kita capek, ingatnya ini, ta'bu su'ada insyaallah. Ta'bu su'ada insyaallah. Capeknya orang bahagia. Di dalam tafsir Al-Baghawi, kalau tadi kita bacakan As-Sa'di, sekarang Al-Baghawi. Yauma ya'ti la takallamu ay la tatakallam nafsun illa bi'idnih, faminhum syaqi wa sa'id, ay faminhum man sabaqat lahu syaqawah, faminhum man sabaqat lahu sa'adah. Pada hari kiamat nggak ada jiwa yang berbicara satupun, dan manusia terbagi menjadi dua. Orang yang telah dicatat sebelumnya oleh Allah sebagai ahli sengsara, dan orang yang telah dicatat sebelumnya oleh Allah sebagai ahli bahagia. Dan dalam tafsir Al-Baghawi ini dinukilkan hadis Nabi, ma min nafsin manfusatin illa qad kutiba makanuha minal jannah awin nar illa waqad kutibda illa waqad kutibat
syakiyah atau sa'idah. Faqala rajulun afala nataqilu ala kitabina ya Rasulullah wa nada'ul amal. Qala la walakin i'malu fakulun muyassarun lima khuliqa lahu. Imam Al-Bahawi ketika mentafsirkan manusia dibagi menjadi dua, kalau syaqi ya sa'id, yang semuanya telah Allah tetapkan sebelumnya di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz Allah tetapkan sebagai syaqi. Nanti pada hari kiamat ya memang sebagai syaqi, orang yang sengsara. Di Lauhul Mahfuz telah Allah catat sebagai orang yang sa'id, bahagia. Nanti pada hari kiamat juga sebagai sa'id, persis seperti yang telah dicatatkan. Semuanya sudah ditakdirkan. Jadi Imam Al-Bahawi lebih mengkaitkan dengan takdir. Semuanya sudah Allah takdirkan. Kemudian belakang hadis Nabi bersabda, tidaklah jiwa melainkan telah ditetapkan tempatnya nanti di surga atau neraka. Telah ditetapkan sebagai syaqi atau sa'id, sengsara atau bahagia. Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, afala nataqilu ya Rasulullah. Terus kalau begitu kita sadarkan saja ya Rasulullah, wa nadaul amal. Gak usah beramal, kita tinggalan amalan. Wong sudah ditetapkan semuanya, kok sudah ditakdirkan, kita sadarkan saja kepada takdir. Qala, jawab Nabi, la, tidak. Walakin i'malu, tapi berbuatlah. Fakulun muyassarun lima khuliqa lahu, karena semuanya dimudahkan kepada apa yang dia telah ditetapkan. Ini jawaban Nabi. Jadi ketika ada orang mau menyandarkan kepada takdir untuk berbuat apa yang dia inginkan, toh semuanya sudah ditakdirkan, ahli surga, ahli neraka sudah ditetapkan, kita sadarkan saja, ngapain berbuat. Nabi larang. Tidak, tapi berbuatlah, karena setiap orang dimudahkan kepada apa yang dia ditakdirkan. Hadis ini mengandung faedah yang pertama, larangan menyandarkan kepada takdir untuk maksiat. Larangan menyandarkan takdir untuk berbuat maksiat. Yang kedua, Nabi menginformasikan orang itu takdirnya apa, dalam hal ini syaqi atau sa'id, maka dia dimudahkan kepada apa yang telah ditetapkan itu. Kita berharap ditetapkan sebagai syaqi atau sa'id. Sa'id. Maka kita dimudahkan kepada apa yang kita telah ditakdirkan. Kita ini ditakdirkan ahli surga dan neraka. Kita maunya mana? Kita ditetapkan sebagai ahli surga. Maka kita akan dimudahkan kepada apa yang kita ditakdirkan. Sehingga para jamaah, kita mengambil hikmah dari hadis Nabi ini. Kalau kita punya anggota badan, punya jiwa, rasanya berat diajak sholat, rasanya berat diajak ngaji, rasanya berat diajak silaturahim, rasanya berat diajak birrul walidain dan kebaikan-kebaikan yang lain, maka mestinya kita takut. Orang itu ditakdirkan kepada apa yang dia ditetapkan, maka dia akan dimudahkan ke situ. Tapi saya kok berat ya, harusnya mengkhawatirkan dirinya sehingga banyak-banyak memuhasabah dirinya, kemudian meningkatkan. Ini hikmah yang bisa kita ambil dari hadis Nabi ini. Karena Nabi bersabda, setiap orang dimudahkan kepada apa yang dia ditakdirkan. Nah, ketika kita diajak sholat gampang, kita diajak ngaji gampang, diajak silaturahim gampang, diajak zakat gampang, maka pujilah ya Allah, semoga ini tanda aku dimudahkan kepada apa yang telah kau takdirkan, yaitu ahli surga. Jadi demikian hikmahnya. Hikmah memahami hadis ini. Baru tadi ada seorang ibu bertanya bahwa familinya, kalau nggak salah bilangnya putrinya, adiknya, berarti keponakan, menikah dengan lelaki non-muslim. Gimana itu? Ya hukumnya sudah jelas, nggak boleh, dan itu berarti zina selama-lamanya. Dan kawannya menggarisbawahi begini, Ustadz, itu kan sudah takdir. Jadi seakan-akan apanya yang mau diperkarakan?
Apa yang mau dipermasalahkan? Oh, itu sudah takdir. Akhirnya kita repot jelasin masalah takdir. Intinya adalah tidak boleh beralasan dengan takdir untuk berbuat maksiat. Kita kalau jelasin takdir nanti malah panjang waktunya dan repot. Waktunya juga nggak cukup. Maka kita mengambil fenomena yang tergambarkan dan bisa dipahami. Sekarang begini Ibu, misalnya ada orang mau Ibu lempar, Ibu ambil batu, Ibu lempar ke arah kepalanya dia. Kira-kira dia diam saja, menyadarkan pada takdir apa enggak? Ya kalau takdir kena ya enggak, kalau kena ya enggak gitu. Kira-kira diam aja apa mesti gini? Mesti begini? Ya pasti kan. Nggak ada orang menyadarkan pada takdir untuk kemaslahatan dunia. Contoh lagi, ada orang lapar banget, warung di depannya banyak, tapi dia kalau takdirnya kenyang ya kenyang, enggak ya enggak, sudah diam aja. Ada nggak begitu? Ya nggak ada, pasti ke warung. Itu untuk kemaslahatan dunia. Orang tidak menyadari pada takdir, tapi ikhtiar hebat. Kenapa giliran berbuat maksiat menyadari kepada takdir gitu ya? Jadi ketika Nabi mengatakan semuanya telah ditetapkan sebagai sa'id atau syaqi, surga atau neraka, ada sahabat yang bertanya, kalau gitu kita sadarkan saja Rasulullah, kalau sudah ditetapkan, sadarkan saja. Tidak, malu berbuat. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena semuanya dimudahkan kepada apa yang dia ditakdirkan. Bapak Ibu, coba lihat diri masing-masing. Kepada ketaatan merasa mudah apa enggak? Kalau kepada ketaatan merasa mudah, semoga itu tanda takdir kita di akhirat adalah ahli surga. Tapi kalau kemudian kita merasa dia cek berat, aduh kok berat ya, segera mengevaluasi dan jangan dibiarkan seperti itu. Gimana solusinya? Merapat hal-hal yang bisa mengkondisikan keimanan. Apa yang bisa mengkondisikan keimanan? Jangan pernah berteman kecuali orang-orang yang baik. Jangan pernah bergabung kecuali majelis ilmu. Nanti akan mengkondisikan sehingga orang mudah berbuat kebaikan. Orang mudah berbuat kebaikan karena orang itu mudah dipengaruhi oleh sekitarnya majelis ilmu, sekitar orang-orang baik, maka dia pun demikian. Tapi kalau sekitarnya ahli cangkruan, ahli majelis hura-hura, ya dia pun akan terbentuk seperti itu. Nah, zaman kita kecil dengan zaman anak-anak sekarang, suasana yang dihadapinya berbeda. Zaman kita kecil, ya Pawin kecil sih Pawin ya. Pawin kecil, kalau ini enggak. Mas Atta enggak. Ya zaman kita kecil dulu, kalau ngumpul-ngumpul itu kemana? Musola. Sampai tidur juga di musola. Nanti dibangun subuh, bangun, sholat subuh. Jadi ngumpulnya di musola. Sekarang ngumpulnya di mana? Warkop. Beda di mana-mana warkop. Bahkan warkopnya 24 jam. Bukan warkop yang salah, tetapi yang mengisi warkop itu yang dijadikan untuk begadang. Banyak juga orang datang ke warkop kerja tuh. Berarti kan bagus, datang ke warkop untuk kerja, untuk belajar, ngerjain tugas gitu. Tapi yang untuk hura-hura, kita misalnya mau ke Gresik gitu ya, mohon maaf, berangkat itu tengah 3. Nah, kita tengah 3 keluar itu, warkop itu banyak yang masih buka dan banyak anak muda-mudi itu cangkruan, ngapain malam-malam tengah 3 itu. Nah ini kan mengerikan. Sementara diajak ibadah berat. Nah ini Nabi bersabda, malu berbuatlah, fakulun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena masing-masing dimudahkan kepada apa dia ditakdirkan. Lagi pula kan kita sudah mempelajari bab takdir. Yang Allah catat di Lauhul Mahfuz
Itu kan apakah Allah memaksakan? Dicatat, kamu ahli surga, bagaimanapun mesti surga. Maksiat yang kamu lakukan gak ngefek karena sudah catat ahli surga. Kalau kamu ahli neraka, berbuat ketaatan apapun gak ada artinya karena sudah catat dari neraka. Apa begitu? Enggak, Allah tidak pernah memaksakan. Tapi yang Allah catat adalah berdasarkan ilmunya. Ini orang nanti per detik sampai matinya ngapain aja, Allah sudah tahu, itu yang Allah catat. Ini orang yang lainnya per detik ngapain aja sampai matinya, sudah Allah tahu. Karena ilmu Allah meliputi apapun yang belum terjadi. Itu yang Allah catat. Jadi bukan Allah memaksakan. Sehingga ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau gitu kita sandarkan saja. Kalau sebenarnya sudah ditakdirkan, oh enggak, berbuat. Karena semua orang dimudahkan kepada apa yang dia ditakdirkan. Itu dari At-Tabari, maaf, dari Al-Baghawi. Sekarang kita bacakan dari Ibnu Katsir. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih. Yaqulu yauma ya'ti hadzal yawm wa huwa yaumul qiyamah la yatakallamu ahadun yawma idzin illa bi'idznillah. Pada hari datangnya hari itu, yaitu hari kiamat, nggak ada yang berbicara siapapun kecuali yang Allah izinkan. Kemudian Ibnu Katsir menukil surat An-Naba ayat 38. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Pada hari bangkit atau berdiri roh dan juga para malaikat dengan baris berbaris, tidak ada yang berbicara kecuali siapa yang telah Allah izinkan. Malaikat saja tidak berbicara, baris berbaris, dan tidak ada yang berbicara kecuali setelah Allah izinkan. Kemudian dinukil surat Toha 108. Wa khasya'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Dan suara-suara menjadi merendah, takut kepada Allah Ar-Rahman. Fala tasma'u illa hamsa. Dan Anda, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mendengar kecuali suara yang sangat lirih. Karena saking takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, semuanya merendah dan terdengar suara yang sangat pelan. Nanti kita bacakan tafsir pas membahas surat Toha. Yang dimaksud suara sangat pelan hanya langkah kaki yang terdengar, karena orang nggak bisa bicara kecuali setelah diizinkan. Dan fala tasma illa hamsa, nanti kita pas baca tafsir di dalam surat Toha. Jadi bibir-bibir yang bergerak sangat pelan karena saking takutnya. Nah, nanti kalau kita membaca ayat yang lain, tapi kan itu setan dan manusia saling menyalahkan, berarti kan berbicara dengan keras. Jawabannya bagaimana? Ada keadaan-keadaan tertentu di mana mereka bersuara dan saling menyalahkan, dan ada keadaan tertentu yang mereka berbicara pun tidak kecuali setelah diizinkan dan sangat pelan sekali. Wala tasma'u illa hamsa. Kemudian faminhum syaqiyyu wa sa'id. Sebagian mereka syaqi dan sebagian mereka sa'id. Apa kata Ibnu Katsir? Dinukilkan surat Asy-Syura ayat 7. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Kelompok di surga dan kelompok di neraka. Enggak ada yang ketiga. Manusia hanya terbagi dua. Kalau enggak ahli surga, ahli neraka. Enggak ada yang ketiga. Nggak ada orang yang posisinya surga enggak, neraka enggak ada. Kalau nggak surga ya neraka. Memang ada orang muslim yang masuk neraka dulu, tapi kan akhirnya nanti di surga. Dan nanti akhirnya di surga. Karena ketika orang muslim mampir ke neraka dulu, nantinya dientas. Ketika semuanya sudah dientas, sehingga muslim masuk surga semuanya, maka orang hanya ada dua, ahli neraka atau ahli surga. Dan Allah perlihatkan kematian dalam rupa domba. Ahli neraka melihat, ahli surga melihat domba semuanya,
kemudian Allah sembelih, maka semuanya memahami kematian telah mati. Maka yang di neraka selama-lamanya, yang di surga selama-lamanya. Jadi hanya ada dua. Nggak ada yang ketiga, yang surga enggak, neraka enggak. Loh, tapi kan ada Ashabul A'raf, suatu tempat tinggi di antara surga dan neraka. Berarti kan itu tengah-tengah. Ya betul, nggak surga nggak neraka. Tapi itu sifatnya sementara. Siapa Ashabul A'raf? Orang yang amalan baik dan amalan buruknya 50-50. Kebaikannya dan keburukannya 50-50. Sehingga masuk surga enggak, neraka enggak. Ditaruh di tengah-tengah dulu. Sampai kemudian Allah tetapkan, Allah putuskan. Sehingga akhirnya surga atau neraka. Enggak ada tempat yang ketiga. Enggak ada. Sehingga nggak boleh orang kemudian memiliki ideologi, wih saya netral sajalah, Islam benar, saya Islam juga benar, nanti saya nggak surga nggak neraka gitu, tengah-tengah. Ya nggak ada begitu. Itu malah keyakinan kafir yang menjadikan pelakunya batal Islamnya, yang akhirnya masuk neraka. Ini yang bisa kita bahas sampai 105. Insya Allah kita lanjutan akan datang. Bismillah. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat. Semoga tadabbur ini menjadikan kita bisa mengambil ibrah dan bisa banyak bercermin, sehingga rasa takut semakin terpupuk meningkat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.